saya akan melaksanakan wawancara kepemimpinan. Sebelah saya bernama Agus Hendra. Beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Divisi Pengembangan Penelitian dan Pengembangan pada himpunan mahasiswa jurusan Fakultas Biologi masa periode 2022-2023. Baik, saudara Aldi, saya ingin bertanya tentang kepemimpinan yang terkait dari pengalaman Anda pribadi. Jadi selama Anda menjadi mahasiswa, pasti sudah banyak organisasi yang telah Anda masuki dan menempati beberapa jenjang jabatan atau posisi di dalam organisasi. Selama ini apa saja pengalaman Anda dalam menduduki atau menjabat di suatu organisasi maupun di kelas? Terima kasih Bapak Agus. Jadi mengenai jabatan apa saja yang pernah saya tempati, jadi pertama kali sebagai seorang mahasiswa, saya itu pertama kali itu ditempatkan sebagai Kosma di kelas Teknik Biologi 4 tahun 2019. Jadi pertama saya media itu saya dijabatkan sebagai ketua kelas dan diamanahkan untuk menjadi ketua kelas, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap menjadi Kosma di kelas 4 tahun 2019. Nah, kemudian lambat laun saya juga masuk ke beberapa organisasi seperti organisasi daerah, seperti IPPB. Jadi IPPB itu organisasi ke daerah khusus daerah Kabupaten Batubara. Saya menjabat sebagai ketua bagian CTKP, kemudian saya juga menjabat sebagai ketua bidang litbang atau penelitian dan pengembangan di HMJ Fakultas Biologi dari 2022, 2023 dan 2023. Kemudian saya juga pernah sebagai ketua panitia dalam acara seminar nasional yang mungkin beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan oleh HMJ. Mungkin lebih dan kurangnya hanya jabatan yang pernah saya tempati. Terima kasih untuk keterangan saudara kami. Begitu banyak pengalaman di dalam organisasi dan di dalam kepemimpinan di dalam baik organisasi maupun di kelas. Ini yang mau saya tanyakan terkait kepemimpinan. Itu bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik di dalam suatu organisasi maupun di kelas? Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Tentu kalau menurut saya sih menjadi pemimpin yang baik itu yang pertama tentunya beriman bertakwa kepada Allah, kemudian memiliki etika yang baik, kemudian santun. Selain itu seorang pemimpin yang baik itu hendaknya peka terhadap sekitarnya. Jadi ketika ada masalah ataupun persoalan yang mungkin ada di sekitarnya, hendaknya seorang pemimpin itu peka terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu, pemimpin sebagai pemimpin yang baik itu harusnya demokratis, kemudian bisa mendengarkan anggotanya, keluhannya apa saja, kemudian melakukan evaluasi setiap hari dan melakukan perbaikan. Tentu tak lebih sebagai seorang pemimpin yang baik itu perlu komunikasi atau partisipasi yang baik juga. Mungkin itu saja. Perlu pengalaman dulu. Terima kasih. Terus saya mau tanya terkait gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang bagaimana sih yang baik diterapkan dalam suatu organisasi? Kalau gaya kepemimpinan yang baik diterapkan, kalau menurut saya gaya kepemimpinan saya itu lebih cenderung ke direktif. Jadi ketika saya ada di amanahkan tugas, saya lebih suka melakukan tugas sendiri. Karena ada masalah di mana ketika kerja yang kita amanahkan ke orang lain itu tidak melepaskan. Makanya saya lebih suka kerja yang saya kerjakan sendiri. Namun kalau masalah gaya kepemimpinan yang baik, tentunya gaya kepemimpinan yang bersifat artinya itu mau mendengarkan keluh kesah anggotanya, kemudian apa saja sih yang menjadi masalah dan sebagainya. Mungkin kalau masalah gaya kepemimpinan yang baik itu gaya kepemimpinan yang sosial, bisa mendengarkan keluh kesah anggotanya. Terima kasih. Jadi saya dapatkan banyak kesimpulan dari kepemimpinan direktif dan sosial. Jadi selanjutnya yang saya mau tanyakan itu bagaimana sih menyelesaikan masalah di dalam suatu organisasi itu sendiri? Kalau bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika berada di suatu organisasi, tentunya
yang melakukan musyawarah. Jadi ketika ada konflik dalam suatu organisasi, hendaknya konflik itu dibahas sama-sama, kemudian diselesaikan secara bersama-sama musyawarah. Namun ketika sudah mencapai kesepakatan satu kata mufakat, mungkin bisa dilakukan voting. Tapi ketika voting tidak dapat dilakukan, mungkin itu bisa sebagai keputusan kedua untuk mengambil banyak kesempatan yang baik. Tentunya sebagai pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang baik yang tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Oke, sampai saya dapatkan dari kesimpulan itu dalam menyelesaikan masalah itu perlu bermusyawarah. Terus saya mau tanyakan itu bagaimana sih menciptakan harmonisasi ataupun organisasi yang harmonis dalam suatu kepemimpinan? Bagaimana cara menciptakan harmonisasi dalam kepemimpinan? Tentunya sebagai agar keharmonisan itu bisa tercipta dalam suatu organisasi, hendaknya seorang pemimpin itu lebih mendekatkan diri ke anggotanya. Jadi lebih mendengarkan apa keluh kesah anggotanya. Kemudian tentunya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin ketika anggotanya itu termotivasi dengan pemimpinnya. Artinya anggotanya itu mau melaksanakan apapun keinginan, apapun tujuan suatu organisasi menurut pemimpinnya, sesuai keinginan pemimpinnya. Jadi agar harmonisasi itu tercipta, hendaknya pemimpin itu ya dekat dengan anggotanya. Jadi anggotanya itu bisa termotivasi, kemudian tujuan akhirnya itu ya tujuan organisasi itu tercapai. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya terkait dengan menciptakan harmonisasi atau organisasi yang harmonis dalam suatu kepemimpinan. Jadi yang ini terkait pertanyaan saya terakhir terkait pandangan Anda terkait Indonesia. Jadi adanya kepemimpinan yang bagaimana sih yang sangat efektif diterapkan di Indonesia pada masa sekarang? Kalau kayak kepemimpinan ya mungkin ya banyak ditemukan, tapi saya lebih suka kalau kayak kepemimpinan yang demokratis. Ya artinya kan mendengarkan suara rakyat, keluhan rakyat, peka terhadap konflik sekitarnya. Ketika ada masalah di sekitarnya, dia bertanggung jawab, amanah, mampu melaksanakan tugasnya. Kemudian masyarakat pun senang dengan tanggung jawabnya itu, amanahnya itu ya. Mungkin memang jarang ditemukan pemimpin seperti itu, tapi setidaknya pemimpin yang baik ya pemimpin yang demokratis, mampu mendengarkan kebutuhan masyarakatnya, rakyat. Itu saja. Terima kasih kepada narasumber dan ahli yang diwawancarai terkait kepemimpinan. Saya dapat mengutip banyak hal dari wawancara ini. Itu salah satu pandangan saudara terhadap gaya kepemimpinan yang baik diterapkan di Indonesia, kedua kepemimpinan yang demokratis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai terhadap narasumber dari saudara ahli. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri, saya Agus Walida. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.